Pada kesempatan kali ini saya Bernardus Agung Dwi Cahyo dengan NIM 202214034 akan menjelaskan tentang penggunaan kata yang keliru dan perbaikannya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan penggunaan kata yang keliru dan perbaikannya, kita akan membahas tentang diksi terlebih dahulu. Diksi adalah pemilihan kata yang tepat untuk menyampaikan maksud yang diinginkan. Dengan begitu, lawan bicara akan lebih mudah mengerti apa yang kamu sampaikan. Diksi sangat berguna dalam penulisan karya tulis seperti puisi, novel, laporan, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas sebuah kata dan tentunya akan lebih jelas jika pilihan kata yang digunakan tepat dan sesuai. Ketetapan pilihan kata bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda antara penulis atau pembicara dengan pembaca atau pendengar. Sedangkan kesesuaian kata bertujuan agar tidak merusak suasana. Hal ini juga berfungsi untuk menghaluskan kata dan kalimat agar terasa lebih indah. Kemudian adalah fungsi diksi untuk membuat komunikasi menjadi lebih efektif, menciptakan komunikasi yang lebih baik dan benar, menciptakan suasana yang tepat, mencegah perbedaan penafsiran, mencegah salah pemahaman, mencapai target komunikasi yang lebih efektif, membentuk gaya ekspresi, gagasan yang tepat atau resmi, tidak resmi, sehingga menyenangkan pendengar atau pembaca, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal, membuat orang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang, melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal atau tertulis ataupun terucap, membentuk ekspresi atau gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar ataupun pembacanya. Syarat ketetapan diksi: menggunakan kata konotasi dan denotasi secara cermat, menggunakan kata sinonim atau hampir sama maknanya secara cermat, dapat membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang mirip, menggunakan kata kerja pada kata depan harus secara idiomatis, harus dapat membedakan kata khusus dan umum dalam tulisan atau pidato agar ketepatan diksi terjamin, memperhatikan pemilihan kata yang tepat secara berkelanjutan dalam suatu tulisan atau pidato. Kemudian kita akan lanjut menggunakan kata yang keliru dan perbaikannya. Kata yang pertama adalah silahkan atau silakan. Kalau lagi datang ke suatu tempat, sering gak sih mendengar sapaan seperti silahkan masuk? Walaupun gak sering, tapi pasti pernah ya. Kita pun menjadi berasumsi bahwa tulisan yang tepat adalah silahkan. Kalau begini ceritanya, kamu harus koreksi nih, karena tulisan yang tepat adalah silakan. Alasannya, dalam KBBI tidak ditemukan kata dasar silah. Namun, adanya kata sila. Kata sila itu sendiri memiliki arti sudilah kiranya, yaitu kata perintah yang halus. Yang kedua adalah antri atau antre. Lagi jalan-jalan bareng teman. Cuy, mau makan nggak? Laper nih. Kita ke resto itu yuk, kayaknya enak. Yuk, tapi rame banget bro, banyak yang antri order. Kita cari yang nggak begitu rame kali ya. Menurut kamu, penulisan kata antri di pembicaraan tadi sudah tepat belum? Ya, cara penulisan ini juga salah. Dan yang tepat adalah antre. Meski seringkali kita temukan penulisan mohon mengantri di tempat umum seperti halte, stasiun, atau tempat lainnya, tetapi jangan sampai ikutan salah ya. Yang ketiga, sekedar atau sekadar. Kalau sedang membuat tulisan, biasanya kamu lebih menulis kata sekedar atau sekadar. Untuk kamu yang sudah menggunakan kata sekadar, selamat, kamu sudah tepat. Menuliskan kata sekedar itu salah karena dalam KBBI tidak terdapat kata dasar sekedar.
yang ada adalah kadar. Jadi yang tepat adalah sekadar ya. Kemudian yang nomor 4, di mana atau di spasi mana. Lagi di mana? Kamu di mana? Aku udah di lokasi nih. Di mana? Woi, bilangnya OTW, tapi nggak sampai-sampai. Kamu pasti sering menggunakan kata di mana. Sebenarnya menggunakan yang tepat itu di mana atau di spasi mana sih? Ternyata penulisan kata di mana itu kurang tepat, guys. Apabila kita merujuk dengan pedoman EYD, ejaan yang disempurnakan, setiap kata depan seperti di dan ke harus ditulis terpisah jika menggunakan tempat. Jadi, bagi kamu yang masih salah menulis, yuk ubah ke penulisan kata yang tepat ya. Yang kelima, aktivitas atau aktivitas. Nah, untuk menuliskan kata ini ada pengecualian nih. Mungkin kamu sudah mengecek di kamus KBBI bahwa hanya menemukan kata dasar aktif jika kamu menuliskan dengan tulisan aktivitas, tapi yang benar sebetulnya adalah aktivitas loh. Kenapa? Kita perlu ingat bahwa kosakata ini merupakan kata serapan dari bahasa asing. Di bahasa Indonesia, kata asing diserap baik dalam bentuk kata dasar maupun kata berimbuhan sesuai kaidah. Imbuhan asing yang berakhiran ITY akan diserap bersama kata dasarnya. Maka dari itu, kata asing aktif tetap diserap menjadi aktif, sedangkan untuk activity diserap menjadi aktivitas. Untuk contoh kata lainnya, misalnya seperti penulisan kata efektif dengan efektivitas. Paham ya? Untuk nomor 6 adalah praktek atau praktik. Ayo ngaku, apakah kamu lebih sering menggunakan kata praktek daripada praktik? Sama dengan sebelumnya, kata ini juga merupakan kata serapan dari bahasa Inggris practice. Untuk setiap kata yang memiliki akhiran IC, maka perubahan yang tepat ke dalam bahasa Indonesia menggunakan IK, sehingga penulisan yang tepat adalah praktik. Ini juga berlaku untuk penulisan yang benar adalah malapraktik, bukan malapraktek ya. Nomor 7, analisa atau analisis. Kalau lagi membuat tulisan ilmiah, pernah nggak sih kita menggunakan kata analisa atau analisis? Kata ini juga merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu analisis dalam penyerapan ke dalam bahasa Indonesia akhiran YSIS. Perubahan menjadi ISIS. Jadi dicatat ya, yang benar adalah analisis bukan analisa. Kemudian nomor 8 adalah nasihat atau nasihat. Tahukah kamu kalau kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Arab? Kata ini berasal dari kata kerja nashaha yang berarti kaslasa, yaitu murni serta bersih dari segala kotoran. Lalu yang benar nasihat atau nasihat, yang tepat adalah nasihat, karena dalam penyerapan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia yang berkaitan dengan perubahan bunyi huruf harus disesuaikan dengan ciri khas Indonesia melafalkannya. Maka dari itu penulisan huruf vokal yang tepat menggunakan I bukan E. Nomor 9, resiko atau resiko. Masih sering menggunakan kata resiko? Mulai sekarang ayo ubah tulisanmu yang benar menjadi risiko. Kata ini diambil dari bahasa Inggris risk. Kalau kita mau coba cek di KBBI, maka kita akan menemukan arti dari kata risiko, yaitu akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Kemudian adalah nomor 10, peduli atau peduli. Kita pastinya sering menggunakan kata yang satu ini untuk menggambarkan rasa perhatian kita terhadap orang lain.
Tepatnya, penulisan kata yang satu ini juga sering keliru nih. Dituliskan menjadi peduli, padahal yang tepat adalah peduli. Makanya, yuk mulai peduli dengan penulisan bahasa Indonesia yang benar. Hehehe. Sekian penjelasan mengenai penggunaan kata yang keliru dan perbaikannya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, terima kasih.